Uang cepat nggak mungkin besar dan uang besar nggak mungkin bisa cepat. Ini adalah sebuah prinsip dari profit maker. Saudaraku sekalian, saya ingin berbagi pada Anda kenapa kok kita nggak bisa mendapatkan uang dalam waktu yang cepat. Karena cara berpikir kita seringkali kita bercita-cita mendapatkan uang yang besar gitu. Dan kenapa Anda nggak bisa dapat uang yang besar? Karena saat Anda mencoba untuk mencapai penghasilan yang besar, Anda berpikir terlalu cepat. Jadi saudara sekalian, ini harus dipahami baik-baik bagi Anda seorang profit maker. Anda ingin dapat keuntungan. So kalau Anda ingin dapat keuntungan yang besar, jangan pernah berpikir cepat. Kalau Anda berpikir pengen dapat uang yang cepat, jangan pernah berpikir bahwa jumlahnya akan besar. Ya, ini akan sangat memudahkan Anda. So kita akan berpikir lebih realistis lagi. Nah, seringkali teman-teman kenapa kok nggak segera bisa mendapatkan keuntungan? Karena sudah terlalu besar dalam memikirkan sebuah bisnis gitu. Saya sudah singgung di video yang sebelumnya tentang profit maker ya. Dan saya juga cerita di situ ya, biasanya kita terlalu panjang dalam berpikir. Pengen dapat untung aja kita harus sediakan modal, kita harus sewa tempat, harus macam-macam gitu ya. Padahal dapat untung itu ya tinggal jualan, udah kita dapat untung. So kalau saya selalu berpikir pertama kali untuk mendapatkan uang cepat, pertama kali yang kita pikir adalah market. Mungkin Anda agak berpikir gini, Mas Ali, kalau uang cepat ya, kita dapat uang cepat, jumlahnya kecil, apakah kita bisa berpikir apakah bisnis tersebut bisa bertahan jangka panjang gitu ya? Jangka panjang atau tidak jangka panjang itu ada banyak faktor, saudaraku sekalian. Di sini saya akan coba ceritakan pada Anda. Saya sudah pernah bilang bahwa saya pada saat berbisnis penghemat BBM pertama kali itu hanya untuk kebutuhan hidup saja. Ya, artinya saya tidak berpikir jangka panjang, saya tidak berpikir nanti bagaimana bisnis saya 10 tahun ke depan, nggak pernah saya pikirin. Yang saya pikirin adalah hari ini saya ketemu sama customer saya jual produk tersebut dan saya dapat keuntungan gitu. Dan syukur-syukur besok customer saya akan balik lagi dan akan membeli lagi dari saya. Nah, itu harus dipelajari berikutnya. So, sebetulnya yang Anda pikirkan pertama kali adalah menemukan pola ya di dalam proses penjualan gitu ya. Jadi kalau Anda punya satu produk, terus kemudian Anda jual, orang yang mau beli dan kemudian uang itu Anda apakan, Anda jadikan produk lagi, Anda jual lagi, orang yang mau beli lagi, ya, dan seterusnya, itu akan menjadi satu putaran. Nah, yang saya lakukan adalah memutar uang, gitu. Dari penjualan pertama menuju penjualan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya tidak pernah berpikir besar di awal. Saya selalu berpikir cepat di awal, ya. Jadi supaya bisa lebih cepat untuk Anda, ilmu yang saya bagikan pada Anda adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Di video saya sebelumnya saya cerita tentang 10 meter ya, berjalan 10 meter ya. Kita mulai dari dalam diri kita sendiri, dari skill, pengalaman, apa yang Anda punya, yang Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin. Saya dulu pernah buka kafe. Saya buka kafe, saya namakan Kopi Contong, tepatnya di Salatiga pada saat itu. Yang mana ya memang waktu itu saya modalnya beberapa, saya berhutang gitu ya, dan kemudian waktu itu saya belum seperti sekarang ya. Bisnis itu jatuh ya karena saya modalnya awalnya utang, meskipun dulu utangnya juga nggak gede-gede banget. Tapi intinya adalah saya memulainya selain saya dengan berhutang karena karena masih ada kebutuhan modal yang lainnya, saya harus beli peralatan dan lain sebagainya. Bahkan saya mengambil peralatan yang dari rumah gitu. Jadi di rumah ada kompor, saya ambil, saya bawa ke kafe. Saya nggak beli kompor, terus panci-panci ya, alat-alat untuk masak itu saya bawa semuanya dari rumah gitu ya. Yang bisa saya bawa gitu ya, karena di rumah kan juga butuh masak ya, saya bawa yang bisa saya bawa, yang nggak bisa saya bawa ya saya beli gitu. Jadi yang penting jalan dulu gitu ya, yang penting jalan dulu. Dan itu dari dulu, meskipun belum bisa saya sepenuhnya waktu itu tanpa modal ya, tetap ada modal yang saya dapatkan dari berhutang. Ya, ilmunya belum seperti sekarang. Itu terjadi sebelum 2012. Tetapi yang saya ingin cerita pada Anda bahwa nggak ada masalah jika Anda memanfaatkan barang-barang yang Anda bisa bawa dari rumah untuk berbisnis. Itu kan kita melihat apa yang kita punya dulu.
Jadi apa yang kita punya kita manfaatkan supaya kita bisa segera menghasilkan keuntungan gitu. Dan saya mendapatkan keuntungan ya 1 bulan setelah saya buka ya sudah dapat keuntungan gitu. Meskipun bisnis tersebut toh pada akhirnya kontraknya naik, saya nggak bisa bayar ya, setahun kemudian akhirnya saya tutup gitu ya. Tapi saya mendapatkan banyak pelajaran berharga dari situ, dan saya berjanji tidak akan menggunakan utang lagi sejak saat itu. Nah, saudara sekalian, sekali lagi kita balik lagi ke uang cepat nggak mungkin besar dan uang besar nggak mungkin cepat. Itu satu prinsip yang sampai hari ini saya pegang gitu. Dan pada saat ini ya, hari ini pada saat saya berusaha untuk mendapatkan omset yang besar, keuntungan yang besar, pikiran saya kebalikannya gitu. Saya tidak berpikir cepat. Nah, sebetulnya saat ini siapa sih yang harus berpikir uang cepat dan siapa yang harus berpikir uang besar? Mungkin Anda bertanya, Mas, aku pengennya uangnya cepat dan besar. Itu serakah namanya gitu ya. Kalau gitu namanya serakah. Jangan berpikir serakah, nanti Anda nggak logis gitu. Anda akan over motivated, ya terlalu termotivasi sehingga Anda mengambil keputusan-keputusan yang nggak logis, ya tidak realistis. Jadi pertahankan untuk tetap realistis ya. Uang besar nggak mungkin cepat, uang cepat nggak mungkin besar. Nah, siapa yang seharusnya mencapai uang cepat gitu ya? Yaitu Anda yang mana setiap bulannya Anda belum stabil gitu. Masih ada kebutuhan-kebutuhan yang harus Anda penuhi, dan Anda belum punya sesuatu yang stabil ya, penghasilan stabil maksudnya. Jika kebutuhan-kebutuhan Anda sudah terpenuhi, sudah stabil ya, sudah settle, sudah jalan gitu ya. Nah, baru Anda mau berpikir uang yang besar, silahkan gitu. Tapi kalau Anda masih punya utang, masih ada angsuran, masih apa segala macam, nah ini diselesaikan dulu sampai betul-betul Anda tidak punya hutang ya, sehingga Anda baru berpikir uang besar. Nah, kembali lagi, mungkin Anda pernah berpikir gini, Mas Ali, saya butuhnya uang besar dan cepat. Untuk apa? Untuk bayar hutang. Nah, ini keliru. Kalau Anda butuh uang yang cepat dan besar untuk bayar hutang, saran saya kurangi penyebab-penyebab hutang Anda. Misalnya Anda utangnya kemarin untuk beli mobil, ya jual aja mobilnya. Anda kemarin utangnya untuk beli rumah sehingga Anda kesulitan untuk membayar, ya sudah, segera iklankan rumah Anda. Gitu. Ya, mulai dari awal, merintis dari awal. Kenapa? Karena ini akan memperkecil target Anda. Ya, kalau Anda memulai bisnis tanpa beban yang besar, ya sama seperti orang naik gunung. Orang naik gunung bawa beban terlalu banyak, nggak nyampe dia ke puncak. Gitu. Sama, kalau Anda mau berbisnis, pengen bisnis Anda semakin naik, sedangkan beban Anda sudah besar duluan, Anda nggak akan bisa naik. Ya, sudah mikirin angsuran aja sudah berat, gitu ya. Saran saya adalah yang pertama, lepas dulu aset-aset Anda yang mana itu menyebabkan hutang Anda. Gitu. Ikhlaskan dulu, mulai dari awal itu lebih baik. Ya, oke. Jadi kalau Anda berpikir pengen uang cepat dan besar untuk bayar utang karena beban Anda merasa bebannya sudah terlalu besar, saya ingatkan sekali lagi, jika Anda dapat uang pun utang Anda nggak lunas. Ya. Kenapa kok begitu? Karena mindset hutangnya belum selesai. Ya, mindset hutang itu masih ada di pikiran. Kalau mindset utangnya masih ada di pikiran, Anda dapat penghasilan berapapun habisnya untuk utang. Itu yang terjadi. Jadi percuma. Saya sering kali mengajarkan sama teman-teman yang belum bebas hutang, supaya bisa bisnisnya lebih bagus, hutang-hutangnya harus diatasi dulu. Hutang-hutangnya diatasi dulu ya, kurangi dulu beban-bebannya dengan cara menjual sesuatu kalau ada yang bisa dijual. Mungkin juga berpikir, lah Mas Ali, aku jual aset kan udah nggak punya apa-apa gitu, tapi utang saya masih besar. Nah, kemungkinan besar utang Anda adalah utang yang tanpa jaminan. Kalau utang tanpa jaminan ya sudah di-cut dulu pembayarannya, kemudian Anda merintis dari nol, hasilnya bukan untuk membayar hutang dulu tetapi untuk diputar supaya usaha Anda semakin membesar. Jadi kuncinya di sini ya, kejarlah uang cepat dulu, dan uang cepat ini diputar lagi dan diputar lagi sehingga bisa membesar. Karena yang saya lakukan seperti itu. Sebelum tahun 2012 saya bergelimang dengan hutang. Gitu. Apapun saya serba utang ya, mesin cuci utang, mobil utang, semuanya utang. Tapi 2012 lalu saya lepas semuanya sampai kita nggak punya apa-apa.
Akhirnya kita merintis dari awal gitu. Karena bebannya sudah kecil gitu, sudah dilepasin semuanya, tapi nggak punya apa-apa. Nah, maka ketika saya menjual sesuatu produk, kita jualan gitu ya, hasil keuntungannya itu bisa saya putar kembali. Saya bisa membesarkan usaha saya gitu. Kalau saya laku 1 botol, saya bisa produksi beberapa botol kemudian. Kalau saya bisa laku 10 botol, saya bisa produksi puluhan botol kemudian, sehingga modal saya bisa bertambah terus-menerus dari hasil keuntungan tersebut. Itu kuncinya. Jadi pertama, kita berpikir kepada uang cepat. Ya. Dan di kelas Profit Maker, nanti saya akan bagikan pada Anda. Di kelas Profit Maker, saya akan bagikan pada Anda bagaimana sih caranya kita ngincer uang cepat. Kita jualannya kepada siapa, dan kita harus mulainya dari mana. Saya harus ngapain aja, dan itulah yang akan kita latih bersama dengan tim nanti di kelas Profit Maker. Untuk angkatan pertama ini, saya cek per hari ini ya, kita sudah buka pendaftaran 6 hari yang lalu, dan sampai error ya sistemnya kemarin karena saking banyaknya, dan hari ini sudah terdaftar 1.500-an ya, hampir 1.600 peserta yang sudah terdaftar, dan kita akan tutup nanti pada tanggal 30 Mei, karena kelas tersebut akan kita mulai tanggal 30 Mei ya, jadi 1 hari sebelumnya nanti sudah kita close pendaftaran dan kita mulai kelasnya. Selama 10 hari akan saya bimbing bagaimana menjadi Profit Maker dengan cara yang tepat, yang paling cocok untuk Anda seperti apa gitu. Karena mungkin masing-masing orang akan memulai dengan cara yang berbeda. Tapi intinya kesimpulan pada materi saya pada malam hari ini adalah, jika Anda sedang berpikir pengen dapat uang cepat dalam jumlah yang besar, lupakan. Anda butuhnya yang mana nih? Kalau Anda sudah settle secara keuangan, sudah nggak ada masalah, tanggungan-tanggungan sudah teratasi semuanya, nah baru Anda ngincer uang yang besar. Kalau Anda misalnya ini aja masih masalah, untuk bayar sekolah besok belum ada, untuk ini belum ada, untuk ini belum ada gitu ya. Nah, maka berfokuslah untuk uang yang cepat gitu. Dan kelas Profit Maker kali ini saya membimbing setiap orang untuk belajar bagaimana menghasilkan uang cepat. Bukan uang besar, tetapi uang cepat. Ya, sehingga apa? Kalau kita lebih cepat dapat uang, Anda nggak perlu motivasi. Sekali lagi, motivasi. Banyak orang kan, Mas Ali tolong saya dimotivasi. Nggak perlu motivasi. Kalau Anda bisa menghasilkan uang yang cepat, maka Anda dapat uang, terus kemudian Anda akan otomatis termotivasi. Ya, kalau kita jualan berhasil, kita dapat uang berapapun jumlahnya, yang penting cepat. Anda akan termotivasi dan Anda akan semangat untuk melakukannya kembali. Gitu. Ditolak pun nggak masalah karena kemarin sudah dapat hasil, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hasil yang sebelumnya itu sangat memotivasi. Jadi penting sekali uang itu cepat. Gitu ya, penting sekali. Makanya kenapa fokus saya di awal setiap kali membangun bisnis, yang penting uangnya cepat dulu. Uang cepat. Kalau uangnya cepat, kita lebih termotivasi, kita lebih fresh dalam memikirkan hal-hal selanjutnya. Ya, berbeda dengan uang besar. Kalau uang besar ini hanya cocok dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya modal duluan. Ya. Kalau Anda masih merintis, Anda fokusnya ke uang besar, lama nggak dapat, Anda akan patah semangat. Makanya uang cepat yang penting. Ya, jadi kita berfokus pada uang cepat. Kemudian setelah dapat uang, manfaatkan momentumnya, manfaatkan semangatnya. Kemudian orang kalau sudah pegang duit itu mikirnya lebih kreatif daripada orang yang nggak pegang duit. So, uang cepat itu penting sekali. Jadi, sekali lagi sampai jumpa di kelas saya. Jika masih ada, jika Anda pas nonton video ini masih dibuka pendaftarannya, silakan Anda klik link yang saya sediakan di komentar. Tapi jika sudah tutup ya saya mohon maaf. Demikian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.